Ya, salam. Haleluya. Untuk khusus untuk anak-anakku kelas 10, kompetensi kalian bisnis konstruksi dan properti. Apa kabar kalian? Jumpa lagi di video yang hampir terakhir ya untuk mata pelajaran gambar teknik, dan kembali membahas materi menggambar proyeksi bagian terakhir. Khusus kali ini adalah tentang proyeksi tugu yang lebih rumit lagi ya, dan semoga tidak rumit nanti ya pada saat melihat videonya. Ya, saya berharap jumpa kalian lewat video ini yang ke-12 ya. Kalau Bapak Nasara, saya cek dulu slide saya. Ya betul, yang ke-12. Ya, yang ke-12 ya. Tinggal ditambah ini ya. Jadi ini proyeksi tugu. Ini adalah video ke 12. Kemarin sudah bahas tentang bentuk ya. Video ke-11, tugas ke-11 ya. Oke, itu kemarin sudah di bagian, kita sudah masuk kemarin di bagian menggambar proyeksi bagian ke-6, dan sekarang kita akan masuk pada proyeksi tugu untuk bagian pembelajaran mata pelajaran gambar teknik untuk part ke-12. Oke, tetap berharap kalian tetap sehat ya, dan ingat 5M, menggunakan masker ya, karena Bapak merekam tidak apa-apa tidak pakai masker karena tidak ada orang di sekitar saya. Kemudian yang kedua, mencuci tangan ya dengan sabun sampai bersih. Ketiga, physical distancing atau menjaga jarak. Keempat, social distancing, menghindari kerumunan. Dan kelima, mengurangi aktivitas mobilitas ya di luar rumah dan sebagainya. Oke, kita langsung saja masuk pada video untuk menggambar proyeksi bagian 7 mata pelajaran gambar teknik part 12, belajar tentang proyeksi bentuk tugu. Pada kesempatan ini kita sudah akan belajar mengenai skala. Jadi kita nanti skalanya adalah 1:10, di mana 1:10 adalah 1 cm digambar mewakili 10 cm pada bentuk aslinya ya sebenarnya. Ya, ingat itu skala 1:10 berarti 1 cm ada sebuah soal yang digambar, kemudian 10 cm berbentuk seperti pada gambar di bawah ini. Gambar nyata ya, bidang atau di 1, 2, lapangan dan 3 masing-masing 2 cm. Nah, coba perhatikan dengan ukuran sesuai tertera tetap dalam memakai 3 gambar. bidang ya. Buatlah gambar Ini tampilan proyeksinya yang akan dibentuk. Kenapa pada proyeksi bentuk kita harus jaraknya 1 dari bidang 1, bidang 2 dan bidang 3 adalah 2 cm? Ini adalah untuk notasinya, untuk ukuran. Jadi nanti di situ tertera ukuran, sebenarnya tidak harus 2 cm, karena untuk mempermudah penempatan notasi atau penempatan ukuran pada gambar yang akan digabungkan. Jadi tetap memakai 3 bidang. Dari bidang 1, 2, 3 adalah 2 cm, dan sekarang kita membuat ini adalah jaraknya bidang 1, 2, dan 3. Ya, kembali dia menentukan posisi 2 cm pada sumbu absis dan kartesius atau sumbu X dan Y. Garisnya. Kemudian dari saya bidang, kasih full ini ya supaya lebih ini kelihatannya lebih bagus. Ya, ada suara kedengaran. 3 juga. Temannya si Ali Palo, nih, YouTuber Ali Palo. Ya, skalanya tadi sudah disampaikan ya, Bapak sampaikan kembali bahwa 1:10 ini
Maknanya artinya itu 1 senti. senti pada gambar ya, 1 senti pada gambar itu mewakili 10 senti ukuran sebenarnya di lapangan ya. Jadi ya dia masih menentukan titik 2 cm. Saya percepat saja ini ya anak-anak supaya Hasilnya itu adalah 10. Berarti 10 cm. Di sini berarti 1 cm. Karena setelah 1 banding 1 banding 10. 1 cm di gambar mewakili 10 cm. 10 cm. Ya. Kemudian tinggi yang bagian miring ya 10 cm juga. Iya, ini tadi yang pertama ini ya, bagian depannya ya, bagian kakinya. Ya, kalau di rumah itu di bagian bangunan rumah di bagian pondasinya itu 10 cm. Jadi 1 cm di sini digambar. Selanjutnya tinggi ya bagian Yang berikut yang ketiga ini adalah 30. Itu 30 cm. Berarti 3 Jadi cm. ini pondasi bagian tegak ini adalah 10. Tadi pertama sudah dari titik 2 cm ini ujungnya 2 cm. Kemudian dari yang posisi miring dari yang ini bagian tegak ini adalah 10 cm. Kemudian dari miring ini ada di atas pondasi itu adalah 30 cm. Yang bagian pokok tugu ya. Nah, badan ini tugu bagian adalah pokok tugu. 50 berarti Ini 50 5 cm. cm. Berarti 5 ya. Jadi anak-anakku kalau menentukan skala itu dilihat baik-baik gambar nyatanya ya, gambar di lapangan supaya mempermudah kalian menggambar ya. Artinya ini ukuran sebenarnya tetapi yang ada di gambar mempermudah. Kemudian, jadi tentukan skala yang bisa ya kepala tugu menjadi ada ukuran-ukuran bulat ya. 10 cm dan Ini bulat, 20 jangan sampai ada cm. nilai koma. Jadi Nah, berikutnya 10 cm ada berarti 10 cm. 1 cm di sini. Di sini 10. Kemudian Bagian 20 atas cm pokoknya untuk puncaknya atau Kemudian di bagian puncak itu adalah 20 cm. tersebut. Ya. Ini maksudnya bukan ini ya posisi miringnya ini, tetapi tinggi dari sini dengan sini tinggi secara tegak. Kalau mungkin ditarik garis seperti ini bentuk Ya, segitiga sudah. di bagian ini ya. Kita ukurannya, kemudian lebar dari pondasi Ya, tugu ini tersebut dia adalah 80 buat cm, bagian depannya dulu 80 ya. cm dari Bagian jarak depannya dua ini bagian atas ya, ini bagian 8 samping nanti cm. ya. Sama kemarin proyeksi bentuk. Jadi tidak berubah di setiap bidang ini apa namanya penempatan untuk gambar Di proyeksi sini juga. seperti ini ada fungsi penempatannya. Jadi kayak bidang 1 ini bagian atas, bidang 2 bagian depan atau tampak depan, tampak atas, ini tampak samping. Di sini juga 8 cm. Ya, diperhatikan baik-baik caranya menarik garis-garis. Kemudian bagian yang miring itu ya, bagian ada. miring itu lebarnya Bagian miring 60 cm. Jadi ini ya, ini ya. sini 80, kemudian ini Ya, 60. Berarti ini bagian 60, ini 80 ya. 10. Bagian yang di atas, bagian yang di atas itu adalah Dari bawahnya lebarnya 80, itu adalah 60, di bawahnya 80 Kemudian di atas ya, 60, bagian jadi- pondasi di bawahnya. Di atasnya itu adalah 60. Nanti setelah itu ada di bagian ini ya. Ada di bagian pokoknya tugu ini adalah 40.
Dia sekarang lagi membuat Ini lebar. yang tampak samping Jadi ini juga. ukurannya sepengetahuan penglihatan saya, Bapak. Jadi bagian kiri, kanan, depan, belakang itu untuk lebarnya itu proporsional atau sama ya, simetris posisinya. Jadi ini meskipun dia tugu, bentuknya seperti ini, tetapi bagian depan, bagian kiri kanan, sisi kiri kanan, sisi kanan depan belakang itu Jadi sama ini bagian miringnya. lebarnya ya. Ya, ini dia gambarkan bagian miringnya dibentuk. untuk pondasinya. Ini tadi kakinya ya, kaki pondasi, ini bagian miring yang 10 cm itu ya. Ini di sini tuh ya. Ini sudah mulai kelihatan keadaannya, tampilannya Jaraknya 10 cm sudah hampir kelihatan. atau 1 cm dalam gambar. Jadi ada maksud dari garis-garis yang dia tarik ini ya. Dia tarik menyeberang antara bidang satu dengan bidang lain. Ini fungsinya untuk supaya mempresisikan bentuk dari proyeksi yang ada ya, bentuk bagian ini atasnya supaya tidak lari bentuknya dengan bagian depannya. Begitu pula bagian depannya tidak akan presisi atau sama ya, segaris dengan bagian sampingnya ya, bagian samping. Jadi garis, sekali lagi saya sampaikan, ini garis-garis yang ini yang ditarik-tarik ini ya, melewati antara bidang satu dengan bidang lain ini punya fungsi untuk membuat presisi ya, jadi sama, segaris nanti. Ukurannya jadi tetap sama, tidak lari ukurannya, tidak lari. Ukuran yang ada di depan, tampak depan dengan tampak atas itu tetap segaris atau sama, kemudian juga bagian sampingnya ya, bagian samping ini sama posisinya atau tampaknya dengan ini ya, bagian depannya juga ya. Dia coba menarik sudah garis-garis untuk membuat bentuk ya, membuat bentuk supaya sudah kelihatan. Nah, ini bagian miringnya yang tingginya 50 cm ya. Ini yang bagian tegaknya itu yang tingginya 30 cm. Ini bagian miring yang tingginya 10 cm. Kemudian ada bagian tegak untuk pondasinya itu adalah 10 cm. Sekarang yang ini juga adalah yang bagian juga 10 cm. Nah, di sini nanti ada bagian miring ya. Posisinya nanti di sini ya. Jadi kalau saya hitung dari sini ya, 1 2 3 4 5 6, ada 6 tampilan ya, ada 6 permukaan, ada 6 sisi ya. Jadi ada sisi tegaknya 1, ya dia masih tutup sini. Ya, nah, seperti Bapak bilang ini sama ya, bagian sampingnya itu sama keadaannya, tampaknya itu dengan bagian tinggi puncaknya dengan adalah bagian 20. depannya ya, bagian samping dan bagian depannya itu sama, presisi atau simetris. Jadi depan belakang samping kiri dan kanan itu simetris, dia punya ukuran atau jarak-jaraknya ya. Jadi makanya ini saya bilang tadi, coba perhatikan kan, bidang 1 khusus untuk tampak atas, bidang 2 untuk tampak depan, bidang 3 untuk tampak samping ya. Jadi tidak ada bedanya ukuran atau tampilan atau tampak untuk tampak depan dan tampak samping. Ini simetris ya, meskipun dia berbentuk tugus. Kalau dilihat secara sekilas ya agak rumit, tetapi seperti ini, bentuk seperti ini sebenarnya bagian kiri kanan depan belakangnya itu sama saja, dia punya ukuran-ukuran dengan jarak-jaraknya. Cuma yang sedikit berbeda untuk di bidang 1 ini untuk yang tampak atas. Jadi ini sebenarnya sedikit mudah ya untuk menciptakan proyeksi bentuk tugas seperti ini. Yang mempermudah juga anak-anakku itu dia bilang di sini tentukan skala. Dan yang pasti yang paling baik adalah supaya penuh semua, supaya dia proporsional ya. Ini untuk kertas A3.
supaya bisa proporsional isi di dalamnya itu kalian ikut saja skalanya itu 1:10 ya. Jadi 1:10 sekali lagi penjelasannya, maknanya adalah 1 cm itu ukuran gambar di kertas ya, atau di gambarnya di atas kertas, kemudian mewakili 10 cm ukuran sebenarnya di lapangan, terus ukuran bentuk proyeksi tubuh yang sebenarnya ya. Oke, ini kalau kalian imajinasikan ya, kalau sudah jadi ini kalian bisa membayangkan kalau disatukan ini ya posisinya, bidang 1, 2, dan 3 ini akan membentuk tubuh seperti ini ya. Sama dengan kemarin proyeksi bentuk ya, itu ini kita kayak apa ya istilahnya, sudah tampilan jadi terbuka, secara tampilan keseluruhan, tinggal kita coba kita kasih jelas dengan pensil dulu tanpa ya, dia coba bikin ini garisnya lebih jelas tampak depan dengan atau pensil. tampak muka. Pensil yang ada ini tampak muka atau tampak depan. Ya, dia punya video ini bagus, dia tetap memperlihatkan ukuran fullnya ya, ukuran sempurnanya. Ya ini Oke, jadi ini ujungnya ya, ujungnya bagian puncaknya tubuh, ya. Ya, berapa nanti miringnya ini kalian bisa hitung, karena ini sudah pakai skala, kalian bisa dapatkan samping. berapa Jadi panjang. tampak samping dengan tampak Ini kalian boleh depan atau bisa tampak pakai muka, dia akan penampilannya akan sama. rumus Pitagoras ya. Ini rumus Pitagoras itu biasa dipakai di lapangan pada saat menentukan kesikuan, untuk menentukan titik file di lapangan pada saat mau membuat Ya ini ada garis ini. boplang ya di lapangan, untuk membuat apa namanya, sebelum menentukan ukuran pondasi. Ya sudutnya dasaran yang miring tadi. Ya ini coba ini ya, ini sama ya, sama karena dia seperti saya bilang tadi, ukurannya itu sama persis tentunya, karena depan belakang, misalnya ini depan, ini belakang, ini samping kanan, ini samping kiri, itu simetris ukurannya. Dia coba mempertebal, jadi ini ya, ini tampak atas, kalian pasti bisa membayangkan, mengimajinasikan pada saat membuat dena khususnya dena pondasi ya. Ini kakinya pondasi tampak atas ya, bagian sini ya, bagian sini ini adalah bagian miringnya ya, ini ya. Jadi dia masuk seperti ini di bagian sini ya, bagian sini ya, sorry, ini bagian sini ya. Ini jadi nanti ini garis yang ini ada kelihatan ada garis diagonal. Ini bagian atas. Jadi ini puncaknya. Ya, ini bagian. Nah, ini bagian miringnya ya. Ini bagian lurusnya tadi sini. Ini bagian miringnya. Kemudian ini bagian lurus lagi. Ini. Kemudian ada bagian miring lagi. Ya. Oh sorry, bukan bagian miring, ini bagian lurus ya. Jadi ini yang ini tegak, ini lurus ya. Kemudian ada bagian miring untuk di sini, bagian sininya. Ini puncaknya ya. Nah, dia coba tarik titik tengah dari Ya sudah jadi, kita tinggal kasih
Ya ini sudah selesai, dia tinggal ke garisnya. pertebal, masih tebal. Biasa kalau dalam gambar teknik itu menggunakan rapido ya. Ya, atau rapido. Jadi kalau mempertebal Ini kita menggunakan drawing gambar pen yang saja. dibuat dengan pensil, kalau sudah benar ya, kalau sudah tidak ada koreksi, kalian bisa tebalkan dengan rapido atau biasa rotring ya, zamannya bapak dulu itu pakai rotring. Pensil pen rotring atau pen rotring atau bahasa kerennya itu pen draw ya biasa sebut. Dan mistarnya nanti kalau dipraktekkan gunakan satu pasang yang mistar Segitiga pasang ya. segitiga. Ya, dia tawarkan juga atau dia sarankan memakai mistar Taken Hawk atau mistar segitiga pasang. Itu yang ukurannya sama kaki dengan mistar segitiga sama kaki dengan mistar segitiga yang siku-siku. Ya, ini bagian pertebal ini kita percepat saja. Ya. Oke. Ya, ini Sudah adalah kelihatan puncak ya. dari tubuh tersebut. Jadi nanti tinggal kita membuat Sekarang dia mau ya ukurannya memberikan untuk tinggi. notasinya atau ukuran-ukurannya supaya gambarnya akan lebih bersifat, karena ini pakai skala ya anak-anak, otomatis setiap gambar itu harus ada notasi-notasi atau keterangan-keterangan ukurannya supaya lebih jelas, supaya lebih tekniknya gambarnya. Ya, ini ya seperti Bapak bilang kan, bagian depan dan bagian samping tidak ada bedanya, ukurannya sama. Jadi bentuknya itu Tingginya proporsional. tadi di sini adalah Yang beda itu di bidang satu ini ya, di bagian bidang satu ini bagian karena dia dilihat dari atas. ini 30. Seandainya mungkin dia mau membuat mungkin di bidang 4 barangkali nanti. Mungkin ada video-video berikutnya yang lebih menantang untuk 4 bidang. Ini Ya, mungkin bisa digambar bagian bawah ya, bagian bawah. Jadi karena nanti ini pakai garis putus-putus ukuran apa? Ukuran tampak depan dengan tampak samping sama, sama jadi itu ya, situ seperti Bapak bilang. kita Ini 10, jadi tinggi tegak yang Satu fondasi ukuran saja depannya ini cukup. adalah 10, bagian miringnya ini adalah 10. Ini bisa kalian gampang dicari ukurannya ya, pakai rumus Pythagoras. Ini tinggi badannya tubuh ini adalah 10, kemudian bagian ada bilang tadi pokoknya ya 50, kemudian bagian pangkal untuk puncaknya ini adalah berapa tadi itu 10 ya, kemudian bagian yang miring ini 20. Jadi 20 itu bukan yang ini ya bagian miringnya, tetapi bagian tegaknya ini ukuran dari puncak ke bawah itu adalah 20. Ya, dia tambah lagi keterangan tampak depan, tampak samping. Nanti di bawah ini adalah tampak atas ya. sini tampak atas. Tampak atas. Ya, kita lihat apa lagi yang Ya, kita bisa buat ukurannya di sini. ya, untuk tampak atas dia sarankan juga tetap dikasih ukuran supaya lebih jelas ya gambarnya, ukuran-ukurannya. Ini ada 10. 10, ini 10. Ya, kemudian ini bagian sini juga bisa sebenarnya dikasih. Ini Mungkin dia bilang dia masukkan ini adalah dia bilang ini atau dia sampaikan ini dan adalah ukurannya ini mewakili untuk semua. Jadi lebar dalamnya itu adalah 60 yang di atas, di bawahnya ini adalah 80. Ini simetris ya, sama saja ini ya. Nah, tinggal ya ini dia mau berikan keterangan untuk bagian atasnya ya, dari sini tadi. Dari ini ya, dari ini ya, dari pangkal dari pokoknya tubuh ya. 40.
itu adalah 40. Ini ya 40 yang ini ya. Jadi ini 80, ini 60, ini 40. Ya, di atasnya ini adalah 30 ya, bagian lebih kecil lagi. Ini adalah 30 ya, bagian dalam. Ini adalah 30 ya. 30. Ya, yang ini ya, yang Jadi, ini 30 ya. puncaknya 20, 10, kemudian 50, ini tingginya 30. 30, Semua dalam 10, satuan 10 ini senti ya. Nah, karena digambar skalanya 1/10, jadi dia 10 Ya, senti jadi- itu untuk 1 senti. Ya, semoga kalian mengerti ya, semoga kalian paham. Ya sudah keren ya gambarnya, sudah lebih jadi ya jelas dan sudah lebih baik. kita selesaikan gambar Ya, proyeksi oke, tugu. untuk proyeksi tugu sudah selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan kalau yang mau ditanyakan di komen. Ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, Yang belum subscribe silakan subscribe. oke, dia hanya memberikan teman-teman untuk subscribe. Oke, semoga kalian pahami dan mengerti apa yang disampaikan. Ya, kita langsung ke pertanyaan. Ya, memang agak sebenarnya tidak ribet, tidak rumit ya. Yang penting kalian ikuti seperti biasa langkah-langkah yang ada di video simulasi. Ya, sebelum kalian akan kembali mengirim tugas, Bapak sampaikan soal untuk tugas 12 ya, bagian ke-12 ini tugas nanti ya. Untuk video berikutnya kita sudah ulangan harian ya, nanti akan Bapak kirimkan video khusus untuk soal-soal ulangan harian. Jadi ini tugas video simulasi yang terakhir dan kembali kalian kerjakan dengan baik dan dikirim lewat link tugas yang sudah dikirimkan, atau kalau ya biasa kalian hapus itu ya linknya, nanti tolong diinformasikan supaya Bapak sampaikan kembali. Akan saya bagi kembali, tetap saya bagi lewat grup WA dan Messenger, dan video ini akan dikirim juga lewat grup Facebook untuk khusus untuk kompetensi kalian bisnis konsultan properti. Oke, pertanyaan pertama ya. Jadi ini gambar teknik bagian ke-12 ya, video 12 tugas 12 untuk semester genap 2020-2021 untuk kelas 10 BKP tentang video simulasi. Materi menggambar proyeksi bagian 7 sehubungan dengan materi proyeksi tugu. Pertanyaannya kurang lebih sama dengan beberapa video kemarin ya. Kembali kalian tuliskan urutan penjelasannya ya, urutan menggambar proyeksi part 7 untuk proyeksi tugu. Ini Bapak tambah di keterangan. Oke, ini proyeksi tugu ya, proyeksi tugu. Kemudian pertanyaan kedua ya, peralatan gambar manual apa saja yang digunakan? Gampang kan? Kembali kirim jawabannya lewat link tugas yang dibagikan di grup WA atau Messenger. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk video ke-12 ini. Semoga bermanfaat dan baik untuk bekal kalian masa depan kalian. Amin. Semangat selalu belajarnya ya, tetap jaga taati protokol kesehatan ya. Salam sama orang tua. Ingat yang 5M Bapak sampaikan di awal video tadi. Dan saya tak lupa menyampaikan juga untuk melaksanakan kewajiban kalian, silakan membayar atau melunasi uang sekolah kalian setiap tanggal 10 bulan berjalan ya. Silakan ke gedung biru bagian kasir, buka setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sampai jam 5 sore ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau masih di kampung mungkin misalnya nanti Bapak akan kirimkan nomor rekening sekolah, kalian silakan transfer, dan jangan lupa kirim foto struknya ya, supaya Bapak akan sampaikan ke pihak kasir untuk membuatkan kwitansi kalian, dan Bapak akan kirimkan juga lewat WA atau Messenger nanti fotonya, foto kwitansinya. Itu saja, tetap semangat ya. Jangan lupa selalu berdoa, tetap andalkan Tuhan ya dalam hidup kalian. Oke, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, salam dan haleluya.